momentum dan ketika itu baru berlaku zone zero loss. Nah, ini yang terbaik. Ya, baru kita cari reentry di H4 di lobby BH1 MA50 ya. Baru kita cari reentry H4 dengan MA50. Nah, seperti ini. Ini baru cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Effect. Di video kali ini Mimin akan menjawab salah satu pertanyaan teman kita, mungkin yang sudah lama, sangat lama bahkan Mimin belum sempat baca dan belum sempat jawab, dan di video ini Mimin coba jawab dengan video. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jadi buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel Mimin, gak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kita yang lain, agar teman-teman kita yang lain bisa belajar secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, Mimin ada informasi yang menarik yang nantinya bisa teman-teman ambil manfaat, dan berikut informasinya. Untuk teman-teman yang belum bisa menganalisa pasar dan ingin mendapatkan penghasilan, ada solusi nih. Nikmati layanan terbaru dari XM, yaitu Copy Trading. Copy Trading adalah cara cepat dan cerdas untuk memulai trading. Anda tidak perlu jago analisis untuk bisa trading. Kini Anda dapat mengcopy strategi trading dari trader ahli dan berpengalaman. Selain itu, Anda juga dapat bergabung di komunitas trader, bertukar ide, dan terhubung dengan komunitas investor yang penuh semangat. Atau Anda juga dapat menjadi master copy trader, dapatkan 50% dari setiap profit yang dihasilkan oleh pengikut Anda. Semakin banyak pengikut Anda, semakin banyak yang dapat Anda hasilkan. Silakan baca lebih lanjut mengenai Copy Trading XM di link berikut ini atau di link yang Mimin sertakan di deskripsi. Itu dia informasinya, semoga teman-teman bisa ambil peluang dan manfaatnya. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke pertanyaan teman kita yang mana sudah lama sekali belum terjawab. Nah, ini pertanyaannya 25 Agustus ya. Mimin belum sempat buka-buka Telegram lagi karena lagi ada kesibukan sedikit. Jadi Mimin infokan ya buat teman-teman yang mau bertanya, silahkan saja, tapi Mimin akan jawab, insya Allah Mimin akan jawab, tapi nggak tahu kapan ya, jadi mohon bersabar dan mohon maaf jika sudah kiranya ada pertanyaan teman-teman yang belum terjawab. Oke, sekarang kita lihat pertanyaannya. Selamat malam Cigu, nak tanya, semalam saya entry buy di JBP AUD sebab saya nampak weekly ada CSM buy dan berada di area re-entry dah. Kemudian TF kedua daily ada CSAK buy dan TF ketiga ada CSM buy dah. Tapi semasa itu saya belum masuk buy lagi. Saya tunggu dia retrace sampai H4 dan tunggu 15 buat CSM dan H1 CSAK buy. Saya baru entry buy. Tapi dia file juga. Kenapa Bang, boleh minta tolong jelaskan apa yang saya salah paham? Kemungkinan kalau dari sisi bahasanya ini orang Malaysia ya. Oke, nggak apa, coba kita lihat apa yang kurang jelas dari reentry ini. Kemudian beliau juga ada melakukan share contoh-contohnya ya. Di sini kalau kita lihat berada di zona reentry weekly. Kemudian daily ada arah ya, seperti yang disebutkan barusan, ada arah. Kemudian mungkin beliau masuk di reentry CSM buy H4 ya. Dan beliau katanya menunggu CSM di M15. Coba sebentar lagi kita lihat. Tapi yang ini ya, CSM di M15 malah membuat CSM sell. Ya, kita lihat ada lagi pertanyaannya. Saya belum masuk lagi ketika CSM di TF ketiga, berarti di H4 ya. Beliau belum masuk lagi. Tunggu dia retrace sampai H4 re-entry. Dan tunggu M15 buat CSM dan H1 CSAK buy. Oke. Sekarang coba kita lihat chart ya.
Karena ini sudah agak lama, tapi kalau berdasarkan weekly kita masih dapat lah ya. Kita coba lihat dulu di chart. Oh, BTC juga bagus nih. Oke, sekarang coba kita lihat pada pair GBP AUD ya. GBP AUD ini pairnya. Oke, coba kita ganti background sesuai banyak request, yaitu white ya. Oke, coba kita lihat di area mana karena sudah agak lama, di candle 1, 2, 3 yang sentuh re-entry weekly. Oke. 1, 2, 3 candle yang ini. Oke. Di re-entry candle yang ini beliau masuk buy ya, pertanyaannya. Sebab saya nampak weekly dari 7 dan berada di area re-entry. Kemudian TF kedua daily ada CSK buy, TF ketiga CSM buy. Tapi semesta itu saya belum masuk lagi. Saya tunggu dia retrace sampai H4 re-entry dan tunggu M15 buat CSM. Oke, seharusnya ini valid ya. Tapi kenapa ada yang tidak valid? Coba kita lihat. Oke. Di sini ada arah kukuh di daily ya. Oke, kita ganti dulu. Oke, di sini ada arah kukuh di daily. Jadi pada saat re-entry weekly, beliau menunggu GSM di H4 ya. Di sini ada CSM. Ini kita delete dulu. Sini ada CSM. CSM yang ini adalah arah kukuh pada time frame daily. Dan beliau tadi kalau tidak salah di area sini ada menandai ya, menandai. Nah, di area ini beliau menandai re-entry H4. Coba kita lihat. Ini kita ganti ya. Kita coba ganti warna. Kelihatan nggak ya? Oke, beliau menunggu. Nah, mungkin ini ya. Jadi tadi di area re-entry H4 dan beliau menunggu momentum di M15 untuk mengikuti re-entry H4. Oke. Nah, mungkin ini maksud beliau. Coba kita lihat lagi M15. Nah, tunggu M15 buat CSM dan H1 CSK buy, saya baru entry. Nah, ini ya. Coba di H1 ada CSK buy. Nah, mungkin di sini beliau buy ya. Dan yang terjadi valid atau gagal ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat garis besarnya kenapa re-entry H4 tidak valid. Oke. Buat abang yang bertanya ya. Perlu diingat ya, Mimin sudah banyak menjelaskan di beberapa video, mungkin abang pun sudah menonton ya. Cuman ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman yang lain. Jadi kalau kita melihat re-entry pada weekly ya, yang memvalidkan re-entry weekly adalah momentum di H4. Oke. Sekarang kalau kita lihat berdasarkan penjelasan beliau, H4 sudah valid. Kenapa? Karena ada CSM ya. Nah, yang ini ya. Ini adalah CSM buy di H4 yang memvalidkan re-entry buy pada weekly. Di saat yang sama, CSM buy pada H4 adalah sinyal yang ada pada time frame daily, yaitu arah kukuh buy. Nah, sekarang menjadi pertanyaannya, apakah dia akan mengikut re-entry daily atau re-entry H4? Nah, kalau kita anggap re-entry H4 ini beresiko ya. Kalau kita ambil re-entry H4, contoh seperti yang abang tadi tandain di area re-entry H4 yang ini, maka kita akan menunggu H1 berada di low BB, lebih bagus reject 550. Tapi ketika ini tidak ada ekstrim bersama 550, tidak ada reverse ya yang mendukung re-entry H4, yang ada candle momentum yang break 550.
Artinya kalau setup H4 ini sudah murni terbatal. Ya, walaupun sebelumnya beliau menganggap reentry H4 di CSM M15 yang ini karena ada momentum dan di sini ada CSAK. Tapi harus diperhatikan jarak antara candle dan EMA 50 jauh. Ya. Kalau buy di sini beresiko karena di sini jauh dan di daily juga ada sinyal. Ya. Jadi kalau re-entry di weekly ya sudah di pertemuan, sudah ada momentum di H4, re-entry weekly sudah valid, tetapi entry terbaik untuk kita ikuti weekly antara mid BB ke low BB. Ini adalah tempat kita mencari re-entry awal di H4. Ya. Kalau kita ikuti di low BB H4 artinya kita mengikuti re-entry weekly, mengikuti re-entry daily. Kenapa daily? Karena daily ada sinyal. Ya. Kalau MA5, MA10 daily sama dengan low BB H4. Ya. Tapi di H4 kita boleh masuk ya. Sekurang-kurangnya di re-entry pertemuan mid BB atau golden. Ya, seperti ini. Ada golden setup. Kita masuk saja, kita scalping lah antara 1 2 3 candle. Ya. Kalau kita masuk untuk scalping. Kalau kita hold pun sampai ke top BB. Kalau reject dan BB mendatar kita harus keluar. Ya. Kadang-kadang memang dia buat momentum langsung naik. Kadang-kadang dia set way dulu karena candle di weekly. Kadang-kadang dia ada beberapa candle baru terbang ya. Kadang-kadang ada yang langsung terbang. Itu kita tidak bisa pastikan ya. Kadang dia set way, kadang dia terbang. Tapi cara yang aman untuk di H4 jangan masuk di re-entry di MA5, MA10. Kalaupun masuk di sini harus siap cut loss karena resikonya lebih tinggi. Tapi kalau kita masuk di re-entry mid BB, kita bisa ambil 3 candle atau maksimal kita ambil di top BB. Nah, jika nanti kedepannya ada momentum buat re-entry lagi, nah itu adalah re-entry yang cantik untuk kita ikuti. Kenapa? Karena re-entry pertama sudah divalidkan. Ya, sudah divalidkan. Seperti contohnya misalnya dia turun, dia buat ekstrim, tipe wajib, MAV, buat momentum yang baru. Nah, yang ini yang boleh kita ikuti. Sehingga terjadinya MAV atau sampai destinasi. Ya, sini. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah perubahan tren baru. Ya, kadang-kadang ada juga lah sampai ke low dia reject naik. Tapi ada kala dia sideways naik turun BB mendatar. Sehingga kalau kita melihat re-entry weekly ini belum terbatal. Selama belum ada arah kuku sell dia belum terbatal. Tapi yang kita cari adalah meminimalisir loss atau floating supaya margin kita kuat. Maka yang terbaik kita menunggu sinyal. Karena di daily terbentuk sinyal, maka yang terbaik kita menunggu sinyal. Nah, ini kan ada arah kuku, ada setup. Ini sinyal arah kuku, ini setup. Kadang-kadang juga hanya sampai di sini. Nah, di area-area ini kita validasi dengan H1. Ya, kita tunggu di H1. Nah, di area ini. Di area ini yang break, yang sekaligus sudah berada di zone zero loss. Kalau yang ini kan baru pertama. Dia belum zone zero loss, masih awal, momentum awal, sideways, naik turun baru momentum dan ketika itu baru berlaku zone zero loss. Nah, ini yang terbaik. Ya, baru kita cari re-entry di H4 di low BB H1 MA50 ya. Baru kita cari re-entry H4 dengan MA50. Nah, seperti ini. Ini baru cantik. Tapi kalau di permulaan pertama itu biasanya rentan terhadap sideways. Makanya di weekly tadi abang yang bertanya itu terbatal, apalagi kalau hanya mengambil re-entry di H4 ya. Di area ini tadi beliau mengambilnya
di reentry MA5, MA10 pada H4. Boleh, sebenarnya boleh-boleh aja, tapi untuk scalping ya. Kalau gagal ya gagal lah. Nah, di sini beliau masuknya di sini, di reentry H4 yang ini. Nah, kadang-kadang memang valid, cuman tidak akan pergi jauh-jauh dia. Ya, karena sinyal momentum yang ini juga sinyal di daily. Jadi amannya kita ikuti daily. Kalau kita ikuti H4 boleh, tapi kita harusnya sudah cut loss ini. Ini kita akan entry di M15. Nah, momentum M15 kita sudah masuk, misalnya katakanlah antara mid ke low BB, tiba-tiba ada momentum sell. Maka kita harus keluar dulu, apalagi di area sini sudah non-zero loss sell. Ada momentum sell destinasi ke low BB di H1. Di H1 ada momentum kan ke low BB H4. Seperti itu prosedurnya. Destinasi daripada momentum itu sendiri. Nah, semoga bisa menjawab ya. Sebaiknya kalau re-entry di weekly ada sinyal juga di daily, maka sebaiknya kita tunggu re-entry-nya daily saja lebih selamat. Apabila pun kita masuk di, kadang-kadang ada juga yang hanya sebatas mengambil re-entry H4, maka kita boleh scalping, tapi kita harus sudah cut loss ketika setup terbatal ya. Jadi ada dua jenis ya, antara kita ikuti re-entry di H4 dan di re-entry di daily ya, karena ini weekly. Oke. Nah, semoga bisa menjawab dan bisa melakukan banyak backtest ya untuk teman-teman, bisa jadikan pelajaran kenapa re-entry H4 yang tadinya kita tandai re-entry H4 di dalam re-entry weekly itu terbatal, karena itu mesti diperhatikan sinyal pada daily juga ya, sinyal pada daily juga, sehingga kalau kita hanya masuk di bagian re-entry ini lebih bagus sekurang-kurangnya kita masuk di re-entry pertemuan mid BB, baik itu re-entry mid BB ataupun re-entry golden setup. Tapi kita harus pantau apabila dia tidak terjadi momentum yang baru atau rejection BB dalam keadaan BB mendatar, maka sebaiknya kita keluar dulu, kita tunggu momentum yang baru. Lebih bagus lagi momentum kedua yang sudah jalan di candle daily ya. Jadi bukan yang pertama. Yang pertama kebiasaannya itu setup perubahan arah. Oke? Semoga bisa menjawab. Mimin mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian ataupun kurang detail dalam penjelasan. Semoga teman-teman bisa menerima. Semoga abang yang bertanya tadi bisa terjawab. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Next time mungkin kita akan bahas lebih detail lagi ya. Makanya buat teman-teman yang baru berkunjung ataupun yang belum subscribe, di subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasi. Oke, sampai jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengkaji, dan selamat membacktest.